Nah, untuk pertemuan kali ini saya pengen sharing tentang prosedur lapangan. Ini saya, apakah kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Jadi kita akan berikan tentang prosedur lapangan, apa saja yang harus dilakukan ya. Ini survei seismik refraksi dengan multi spread ya. Multi spread itu artinya saya misalkan saja saya punya 24 kanal, ini kanal 1 gitu. Kemudian ini kanal yang ke-24. Ini nomor 1, ini nomor 24 gitu. Karena saya punyanya hanya satu set data dengan 24 kanal, maka disebut sebagai satu spread. Ya, satu spread ini. Ya, ini satu spread. Nah, istilah dari multi spread itu kita namanya menggunakan satu sistem ini untuk survei dengan panjang yang lebih panjang ya. Jadi yang ini satu spread, kemudian spread yang kedua mungkin di sini, yang ketiga mungkin di sini, begitu. Jadi seperti kita survei yang panjang begitu. Maksudnya gimana ini? Maksudnya semacam ini. Jadi kalau kita hanya menggunakan 1 sampai 24 kanal, ketika kita mempunyai shot di sini, ya kita punya shot di sebelah kiri sini ya, maka jarak offset yang terjauh adalah segini saja. Ya, jarak offset yang terjauh adalah segini saja. Jadi ini jarak offset yang terjauh ya. Nah, andaikan kita menggunakan spread yang kedua yang di sini ini dengan posisi shot yang tetap di sini ini, maka saya bisa punya data dengan kombinasi dua spread 1 dan spread 2. Itu berarti saya punya data kayak saya punya 48 kanal dari segini ini. Ini lebih panjang, otomatis akan lebih dalam. Ya. Nah, lagi pula kalau kita tambahkan spread yang ketiga untuk posisi shot yang tetap di sini ini, maka saya akan punya data yang kelihatannya saya punya data atau punya alat seismik ya dengan kanalnya 24 kali 3, 72 kanal ya, sebesar ini. Nah, jadi ini maksudnya multi spread semacam itu. Ya. Jadi multi spread itu salah satu cara yang digunakan untuk membatasi jumlah kanal. Karena apa? Karena semakin jauh offsetnya, itu targetnya akan semakin dalam di seismik refraksi ini. Oke, nanti kita bahas sistem multi spread ini. Nah, typical equipment-nya adalah seismograf, ada yang 12, ada yang 24, ada yang 48. Ini yang saya tuliskan di sini, ini yang biasanya dipakai untuk near surface geophysics ya. Kalau untuk yang ordernya sampai 500 lebih, itu yang untuk eksplorasi biasanya. Eksplorasi eksplorasi minyak begitu, yang surveinya menjadi refleksi ya. Karena instrumennya sama, refraksi sama refleksi, hanya berbeda sedikit di cara perekaman saja. Kayak parameter perekaman. Jadi di seismografnya ada 12, 24 dan 48 kanal. Saya punya yang 8 ya, saya punya sendiri yang 8 kanal. Oke. Kemudian sensornya adalah vertical geophone biasanya. Vertical geophone dengan frekuensi yang bermacam-macam. Ya, jadi ada yang kemarin barusan kita beli yang 100 Hz, itu ada yang untuk high frekuensi. Kemudian ada yang frekuensinya 4,5 yang biasanya dikombin dengan MISW. Ada yang frekuensinya sekitar 20-an gitu ya. 20-an yang di OYO yang lama itu. Ya. Jadi untuk survei seismik refraksi itu ordernya itu mestinya sekitar 20-an ya frekuensinya. Jadi tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Ya, karena apa? Karena gelombang P, gelombang primary yang dihasilkan oleh shot berupa dinamit jarak dekat sama palu itu ordernya di sekitar 20-an itu titik puncaknya ya. Titik puncak frekuensinya. Sehingga kalau kita punya geophone yang frekuensinya itu berada pada
osilasi apa namanya naturalnya berada pada sekitar 20-an itu akan sangat bagus sekali. Tapi bagaimanapun itu masih bisa dipakai yang kecil maupun yang besar, tapi tidak seresponsif yang frekuensinya pas gitu ya. Oke, jadi kita gunakan vertical geophone khusus untuk survei seismik refraksi gelombang P. Kalau kita pengen melakukan seismik refraksi gelombang S, kita harus gunakan horizontal geophone. Ya, horizontal geophone. Yang kalau vertikal itu begini ya. Kalau yang horizontal itu begini. Dan harus dikopel biasanya kalau horizontal. Ya, harus dikopel atau dibolak-balik begitu. Dibolak-balikan sehingga apa namanya akan saling menguatkan ya kopelnya tadi. Ini sebenarnya yang kopel ini sudah ada yang mengambil anak S2 juga kakak kelas kalian. Tetapi karena kesulitan mendapatkan geophone yang horizontal, makanya terus pindah ke geophone yang vertikal. Karena kita tidak punya geophone horizontal ya. Jadi dia sebenarnya pengen mengkaji survei seismik refraksi untuk gelombang S. Dia sudah bikin source juga, sudah bikin sumber juga. Nah, tetapi apa namanya kendalanya di instrumennya. Oke, kemudian untuk kabelnya ya ini tergantung dari spasi yang digunakan 2 sampai 5 atau 10 atau 15 ya, ini tergantung target yang diinginkan. Kemudian source-nya bisa berbagai macam, kemarin sudah saya sampaikan sumber-sumbernya ya. Jadi yang di sini yang tertulis ada hammer switch ya atau trigger cable. Jadi intinya source yang dipunyai itu mampu memberikan sinyal kepada seismometer supaya mulai merekam. Ya, supaya mulai merekam. Jadi ketika source itu bekerja atau meledak atau membuat usikan, seismometer harus mulai merekam. Ya, jadi itu bisa diperintah dengan namanya hammer switch ini ya, hammer switch. Ya, jadi intinya dia bisa memberikan sensor, memberikan perintah kepada instrumen untuk mulai merekam. Ya, karena yang kita butuhkan adalah waktu jalar, sehingga kalau saya tahu posisi atau waktu saat source itu meledak, maka saya akan tahu penjalarannya ketika saya mendapatkan first break-nya ya, dari gelombang yang didapatkan. Oke, typical equipment-nya semacam ini ya. Jadi ada 3 ini. Oke. Ini gambar alat yang dulu saya suka sekali ini sebenarnya karena cukup bagus, tapi sayangnya harddisknya kemarin rusak ya, kemarin sudah saya sampaikan harddisknya rusak. Sebenarnya saya suka sekali ini, bagus sekali ya. Datanya handal, amplifiernya bagus banget. Ini adalah beberapa instrumen yang lain. Intinya sama, dia adalah semacam voltage data logger sebenarnya yang bisa mengamplify signal keluaran geophone itu sekitar 5 mV ya, 5, 10 atau kurang dari itu ya, maksimal mungkin 15 mV ya. Keluaran dari geophone itu, sehingga harus di amplify, kemudian bisa dimasukkan di dalam ADC dari instrumen ini. Jadi sebenarnya seismometer ini adalah voltage data logger ya. Dia bisa merekam voltage dari suatu inputan ya, dari suatu inputan. Oke ya. Jadi kalau ada dari kalian yang tertarik dengan instrumen itu bisa mendalami di situ. Salah satu praktikum S1 sekarang ini itu praktikum instrumentasi geofisika ya, itu kita minta untuk membuat suatu project voltage data logger menggunakan Arduino ya. Ya, itu mungkin bagi yang sudah sering bermain-main dengan Arduino cukup mudah ya, tapi bagi yang awal-awal itu akan sangat menantang ya, sangat interesting sekali. Oke, jadi ini contoh dari data instrumen seismik ya, instrumen seismik atau seismometer. Ini adalah kabelnya, contoh saja kabelnya. Kabel ini digunakan untuk membuat kontak antara geophone dengan instrumen. Oke. Ini adalah contoh kabel trigger ya. Jadi di dalam kotak besi ini kecil ini, aluminium ini,
Kalau yang jenisnya seperti ini, itu isinya adalah speaker ya. Speaker, dari speaker yang nanti akan memberikan respon kepada signal. Speaker itu kan outputnya adalah tegangan ya. Jadi ketika trigger ini kita pasang di palu, kemudian palu kita gunakan untuk memukul, maka akan muncul suara ya, karena besi lawan besi akan muncul suara yang keras. Suara ini yang akan diterima oleh mikrofon yang ada di sini, kemudian diamplify dengan penguat kecil di sini, yang penguat tadi akan menyampaikan informasi tegangan kepada instrumen, kepada seismometer. Sehingga seismometer ketika mendapatkan signal itu tadi, dia langsung mulai merekam. Jadi seismometer itu siap-siap mulai merekam, menunggu signal dari ini. Jadi ketika dia dapat signal langsung merekam. Jadi kadang-kadang di lapangan itu ada false signal ya. False signal itu signal ini sensor ini mendapatkan signal palsu. Itu bukan waktu usikan, tetapi mungkin jatuh atau bercanda atau apa gitu ya. Jadi signal palsu. Jadi kalau pada saat itu instrumen seismometer itu sedang menunggu signal ini untuk mulai merekam, dan dia memberikan signal entah dari apapun, maka seismometer akan mulai kerja. Nah, jadi ini harus hati-hati. Oke ya, harus extra care gitu ya. Ini akan menjadi masalah ketika jauh posisinya. Ketika posisinya antara seismometer, operator seismometer dengan trigger ini cukup jauh, itu mungkin perlu komunikasi yang baik. Nah, ini ya sudah saya tunjukkan. Ini bentuknya sudah amburadul ya, karena kadang-kadang ya namanya sama adik-adik kelas masuk S1 gitu ya, dulu sama S2 juga dipakai. Ini kadang-kadang ikut di palu, karena ini kan berada di palu. Ya, jatuh ikut ke palu, ya, jadi pecah, hancur gitu. Ini kabelnya juga sudah hancur, tapi masih bisa dipakai. Sudah diperbaiki berjuta kali ya, istilahnya. Oke, ini adalah geofone, kemarin sudah saya tunjukkan isinya. Ini ada contohnya semacam ini. Ini ada klem nanti yang harus dipasangkan di kabel. Jadi ada beberapa tipe capit ini ya, ada yang modelnya di klem begitu ya, klek begitu, atau ada yang capitan semacam ini ya. Tapi intinya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terbalik memasang di lapangan. Kalau terbalik itu yang lainnya misalkan sedang peak naik, yang terbalik itu akan down, akan turun sendiri. Nanti akan kelihatan di data, harus kita reverse ya, harus kita balik. Kemudian peralatan yang lain itu seperti umumnya adalah meteran. Meteran ini perlu karena kita butuh pack number ya, kita butuh angka atau nomor lapangan yang sudah diketahui posisinya, sudah diketahui jaraknya. Kemudian patok-patok penanda, ini penting sekali, digunakan untuk memberi tanda tiap-tiap geofone. Kemudian kompas, HT, data topografi, ini juga penting. Mantel ini penting sekali karena kalau surveinya pada musim hujan, maka instrumen adalah yang paling pertama kali kita tutupi karena dia tidak tahan air ya. Ya katakanlah dia punya IPv 68 atau apa ya, tapi kalau mati ya sudah mati. Oke, jadi harus hati-hati. Kemudian aki, biasanya power supply-nya menggunakan aki. Ini contoh tampilan salah satu alat yang namanya alat MagSeis ya. Ini adalah tempat kabelnya, jadi tempat berkomunikasi dengan geofone sebanyak ini 12, jadi 24 kanal. Kalau ini diferensial, itu berarti ada sekitar 24 pin di sini nih. 24 pin untuk menerima 12 kanal ya, karena plus minusnya di set diferensial sehingga butuh 12 pin. 24 pin. Ini juga 24 pin. Oke, kemudian ini ada beberapa colokan ekstra ya. Yang di sini ini kelihatannya trigger yang dari detonator ya. Jadi dia bisa diminta untuk kerja sama dengan detonator. Detonatornya itu meledakkan detonator dinamit, kemudian detonator tadi mengirim signal ke instrumen ini supaya merekam.
Oke ya. Kemudian ini untuk printer, ini untuk trigger, ini untuk reset dan sebagainya. Ini untuk apa namanya power supply, ini on off dan sebagainya. Oke ya. Ini untuk apa namanya keyboard, misalkan kurang butuh ngetik yang agak banyak gitu. Nah, ini gambar lebih dekat lagi. Ini adalah input geophone-nya. Yang ini yang sebelah kanan tadi, yang ini untuk printer ya, printernya thermal ya. Ini sebenarnya sudah ada printer thermal, karena ini basisnya DOS, jadi masih sangat terbatas sekali. Tapi sayangnya ini rusak. Tapi intinya hampir semuanya instrumen adalah semacam ini. Oke, ini komunikasinya masih menggunakan floppy disk yang sekarang sudah menggunakan USB ya. Apa namanya, sudah menggunakan USB stick itu ya, USB drive itu ya. Oke, nah mungkin kalian masih mengenal nggak floppy disk ya? Mungkin ada yang beberapa kalian masih pernah melihat ya, atau mungkin sudah lupa ya bentuknya seperti apa. Oke, ini padnya. Nah, ini kita masuk ke typical geometry ya, typical geometry. Nah, jadi kita apa namanya, biasanya menggambar semacam ini untuk desainnya. Saya semacam ini. Ini yang biru ini adalah posisi geophone-nya. Posisi geophone-nya. Nah, kemudian SSS ini adalah posisi source-nya. S1 sampai S7. S1 sampai S7. Nah, di dalam seismik refraksi itu paling tidak kita harus punya 2. Kalau paling tidak punya 2, itu S mana yang dipilih, itu kita pilih S yang nilainya paling kecil, S angkanya paling kecil. Ya, jadi prosedur minimal paling tidak dipakai 2 shot. Kita pilih S yang paling kecil, jadi S1 dan S2. Jadi S1 dan S2 itu kita akan mendapatkan satu pasang shot getter yang nanti akan bisa dikerjakan apa namanya secara refraksi ya. Harus satu pasang shot getter, kecuali kita asumsikan medium di bawah permukaannya itu flat, mendatar, begitu kita satu shot boleh. Tetapi asumsi tanah kok mendatar itu ya sangat berani sekali ya. Jadi paling tidak kita punya 2 shot ya. Nah, tetapi ketika kita punya waktu berlebih dan budget berlebih, kita bisa mendapatkan shot yang ketiga. Ya, jadi yang di tengah ya. Jadi di kiri, di kanan, kemudian kalau kita pengen lebih, yang di tengah ini. Ya. Kemudian kalau kita bisa ngambil data lagi, itu disarankan ngambil yang S4 dan S5. Ya, ini adalah data yang pengambilan data yang di luar sistem, karena nanti kita akan mendapatkan apa namanya phantom arrival-nya ya. Jadi kita bisa mendapatkan data-data dari shot yang jauh dari titik refraktor yang lebih dalam. Oke. Kemudian kalau kita pengen nambah lagi, kita ambilkan di tengah-tengah sini, S6 dan S7. Ya, jadi itu tambahan, sehingga paling tidak kalau datanya lengkap sekali itu ada 7 shot ini. Nah, kalau saya pengen punya banyak shot, boleh Pak, boleh. Contohnya yang data yang saya pakai tadi, yang di ITB tadi, yang problem tadi, itu dia pakai 25 shot untuk 24 kanal ya. Jadi tiap-tiap diantaranya ini diberikan shot ini gitu ya. Jadi ada 25 shot di antara dari 24 kanal. Oke, jadi itu kelihatannya terbanyak. Nah, kalau mau lagi ya di seberang sini tambah seberang sini ditambahin lagi juga boleh. Ya kalau punya banyak waktu ya nggak masalah, punya banyak tenaga. Tapi kalau pakai dinamit kan jadi banyak ya. Shotnya semakin banyak ya butuh dinamit semakin banyak. Semacam itu. Nah, ini adalah typical field geometrinya. Ya, typical field geometry untuk spread tunggal. Jadi kita punya 24 kanal, kita pakai semacam ini. Ya. Nah, tapi untuk yang multi kanal itu biasanya semacam ini. Ya, ini untuk yang single spread tadi. Kemudian yang untuk multi spread jadi banyak gitu ya. Jadi ini contohnya saja, saya punya kombinasi dari 4 single spread. 1, 2, 3, 4. Single spread yang pertama itu kita akan
mendapatkan untuk shot di sini, kita akan mendapatkan data yang ini sampai ini. Ya. Sampai ini, kemudian spreadnya tadi saya geser ke spread yang kedua di sini, saya akan mendapatkan data yang di sini. Sehingga kayaknya atau nampaknya saya untuk shot yang di sini itu saya punya spread yang panjang dari sini sampai sini. Ya. Untuk shot yang di sini. Sehingga kadang-kadang kalau alat kita, seismometer kita terbatas, kita perbanyak shotnya, shotnya 2 kali untuk posisi letak dari seismometer geofone yang berbeda. Ya, dari posisinya berbeda begini, gitu kita akan mendapatkan data yang lebih panjang. Kalau shotnya di sini kita gunakan single spread yang nomor 1, kita dapatkan data yang ini, kemudian yang nomor 2 ini kita dapatkan yang ini, dan yang ketiga dapat data yang ini. Jadi kalau baru segini saja kita sudah membutuhkan berapa shot ini, 1, 2, 3, 4, butuh 5 shot. 5 shot baru dapat data ini. Kemudian shot yang di sini nih untuk spread 1 dapat yang ini. Nah, untuk spread yang di sini itu 1, 2, 3 shot dapat ini dan seterusnya. Sehingga kita bisa mendapatkan proses pengolahan yang lebih lengkap ya. Proses pengolahan yang lebih lengkap. Ya kira-kira ini adalah lengkapnya semacam ini. Ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai satu survei atau satu akuisisi data refraksi yang lengkap. Yang lengkap mulai dengan jumlah shot yang mencukupi untuk area di bawah kepanjangan dari multispread ini ya, di bawah area sekitar multispread ini. Ini tadi saya sebutkan sebagai suatu proses akuisisi yang cukup lengkap ya. Multispread itu panjangnya berapa, bisa sepanjang-panjangnya, sepanjang area yang ingin dikaji. Oke. Jadi kita butuhkan totalnya ada 5775. Jadi sekitar 24 ya, 24 shot untuk kondisi semacam ini. Oke. Nah, geometri survei dan koordinat itu secara minimum kita harus tahu posisi relatif X dan Y tiap shot dan posisi sensor. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita butuh geometri? Karena di dalam prosesnya, dalam pemrosesan datanya, kita membutuhkan posisi dari shot dan posisi dari geofone. Posisi shot dan posisi dari. Nah, biasanya geofone itu ditata sejajar gitu ya, kita anggap sebagai sumbu X. Oleh karena itu jaraknya bisa kita pasang ya sejajar sumbu X itu tadi. Jadi pada posisi X sekian, X sekian, X sekian. Ya, tapi sebenarnya di dalam GeoGiga tadi bisa kita masukkan XYZ ya. XYZ. Jadi sebenarnya memang posisi yang bagus posisi karena untuk data yang lengkap itu memang posisi XYZ. Ya. Tapi bisa kita permudah menjadi data satu lintasan begitu ya. Oke. Data ini lebih mudah direkam dalam header file, namun kadang tidak memungkinkan di lapangan sehingga dapat diedit ketika di Basecamp. Jadi ketika kita melakukan survei, itu posisi-posisi tiap geofone tadi itu bisa dimasukkan di instrumennya, di alatnya. Jadi ketika kita merekam data dalam format sec_y maupun sec_d, sec2 tadi ya, sec2 itu tadi ya, kita sudah mendapatkan geometri di dalam filenya. Ya, tetapi kadang-kadang posisi di lapangan jadi berbeda, posisi shotnya agak bergeser, posisi geofonnya karena di situ ada benda yang menghalangi untuk memasang mungkin becek atau ada tanah yang gembur, karena tanahnya dicari yang keras ya supaya koppelnya bagus. Ya. Itu kadang-kadang bergeser gitu, sehingga kadang-kadang juga aplikasi atau penerapan geometri itu dilakukan di rumah ya, di Basecamp. Oke. Nomor 2, Y sama dengan 0 atau sebaliknya jika survei berupa lintasan. Nah, jadi
Kalau misalkan hanya satu lintasan ya Y diisi 0 saja. Tetapi kadang-kadang ada punya beberapa lintasan yang berdiri paralel atau apa namanya dipasang paralel begitu ya, Y-nya bisa kita set ya. Mungkin 0, kemudian 100 dan 200 gitu sesuai dengan spasi lintasan yang dipakai. Deviasi di lintasan lapangan diperbolehkan sesuai kondisi lapangan maksimum 5% dari panjang lintasan. Ini teoretik sekali. Kalau bisa ya diikuti, tapi kalau lapangannya itu berundulasi dan sangat sulit untuk dilewati ketika harus lurus begitu ya otomatis dibelokkan. Ya di sini disebutkan maksimal 5% lah pembelokannya, tapi ini teoretik sekali ya. Diusahakan 5%. Tapi kalau memang lapangan tidak memungkinkan ya bagaimana lagi harus dilakukan pengukuran. Asalkan tidak terus memotong 90 derajat begitu ya. Berbelok 90 derajat. Ya masih bisa dikatakan lurus lah dalam kacamata lapangan ya. Kemudian jika terdapat elevasi harus dilakukan pengukuran juga. Ya, biasanya elevasi dikerjakan oleh tim geodesi begitu. Tapi ya bisa dilakukan dengan simpel, tapi kadang-kadang khusus untuk pekerjaan yang membutuhkan level yang sangat teliti, misalkan kita membantu pekerjaan konstruksi begitu ya, yang nanti datanya akan dijadikan satu dalam database mereka berupa data apa namanya program yang digunakan untuk membuat data-data posisi yang AutoCAD ya, biasanya mereka punya AutoCAD dalam satu data CAD begitu. Itu CAD itu satuannya mereka ketelitiannya biasa sampai cm. Jadi kita harus melakukan survei ketinggian tuh dalam order sampai 1 cm. Sehingga bisa digabung dengan data CAD mereka. Nah, ini sangat penting sekali karena kadang-kadang anak-anak geofisika atau kita itu tidak begitu care dengan ketinggian ya. Ya diukur saja, dikira-kira saja. Sebenarnya enggak seperti itu. Kalau kita sudah masuk di konstruksi otomatis harus apa-apa harus diukur pakai teodolit ya. Ada tim pengukuran teodolit di situ sehingga dapatkan pengukuran yang benar-benar presisi sampai order cm. Ya, sampai satuannya itu sampai 1 cm ya. Kadang-kadang ada yang sampai 0,1 cm. Karena memang butuh detail sekali ya. Yang diperlukan sebenarnya adalah ketinggian relatif, namun jika data terreferensikan maka diperlukan ketinggian absolut ya. Jadi sebenarnya untuk proses data itu relatif terhadap suatu titik tertentu ya. Misalkan ujung posisi 0 geofon itu kita anggap sebagai ketinggiannya 0, itu bisa. Ya karena yang dilakukan dalam proses itu adalah ketinggian relatif antar tiap-tiap geofon. Nilai Z tidak disimpan dalam header file data namun diinjeksikan pada saat pemrosesan. Nah, jadi nilai ketinggian tadi itu biasanya dimasukkan di dalam pemrosesan. Beberapa software sudah bisa mengambil Z dari data geofon sebagai Z topografi. Tapi kadang-kadang datanya tidak lengkap gitu ya sehingga bisa dimasukkan kembali posisi ketinggian itu tadi. Oke, ini pentingnya geometri karena di dalam proses selanjutnya itu geometri mesti diinputkan, mesti harus ditanyakan. Kemudian adalah parameter rekaman yang saya ambil dari Geometrics ya, dari buku panduannya Geometrics. Sampling intervalnya itu cukup kecil, 0,125 milisecond sampai 0,25 milisecond. Seismik refraksi itu cukup kecil memang samplingnya. Karena apa? Karena waktu jalar untuk geofon yang dekat itu pendek sekali. Tadi untuk jarak sekitar 3 meter itu 4 milisecond ya. 4 milisecond, jadi sangat kecil sekali. Jadi kalau samplingnya itu 0,2 milisecond, kita ketemu 4 milisecond itu kan hanya beberapa data saja. Hanya 4 kali 4, 16 data. 16 data baru ada peak ya. Jadi kecil sekali ya. Jadi ini memang settingnya biasanya sangat kecil. Kalau seismik refleksi itu sekitar 2 milisecond. Kalau seismologi ya lebih tinggi lagi untuk yang biasanya 32 milisecond ya, 32 milisecond ke atas. Ya tergantung dari penggunaannya. Jadi kalau seismik refraksi itu yang paling kecil ya. Di seismik refraksi itu oversampling is fine.
Jadi kalau memang misalkan instrumen itu bisa merekam dengan lebih teliti lagi atau lebih kecil lagi samplingnya akan lebih bagus. Ya, akan lebih cantik gitu. Karena ketika kita zoom itu datanya tidak terpecah ya, tidak menjadi kotak-kotak begitu ya. Datanya tetap mulus. Jadi oversampling is fine sekali lagi. Ini bisa menjadi patokan apa namanya sampling yang intinya gunakan terkecil yang alat bisa. Gunakan terkecil yang alat bisa. Jadi otomatis kalau kecil ya nanti filenya jadi besar karena apa samplingnya jadi datanya jadi banyak. Kemudian record length itu 0,25 sampai setengah second. Ya. Ini biasanya sudah cukup untuk refraksi yang tidak refraksi yang kelasnya kelas apa namanya yang dulu pernah saya sampaikan itu ya, yang kelasnya adalah regional gitu. Itu ordernya sampai menit paling ya nggak sampai menit lah, berapa detik gitu ya. Tapi ini yang untuk refraksi pada umumnya, refraksi yang untuk geoteknik begitu, refraksi yang near surface itu sekitar 1/4 sampai setengah second saja. Ya kalau MASW itu sekitar 2 atau 3 second gitu ya, 2 sampai 3 second sudah cukup. Kalau seismik pantul ya itu bisa sampai apa namanya lebih panjang lagi ya, bisa sampai 8 second ya, 8 second ya, semacam itu ya, lebih panjang lagi intinya. Panjang rekaman segini ini itu sudah cukup untuk menangkap distant arrival. Karena untuk data seismik refraksi itu yang kita butuhkan adalah first break-nya saja. Jadi apa namanya gelombang pertama kali yang diterima oleh geofone. Gelombang selanjutnya itu noise. Kita tidak gunakan, kita bisa hapus. Yang kita butuhkan hanya yang di depan-depan saja. Oke. Kemudian yang ketiga adalah stacking. Stacking itu intinya kita menumpuk data ya. Jadi kita misalkan mengambil satu shot data, kita dapat data, kemudian kita ngambil shot di situ lagi, datanya ditumpuk. Dengan asumsi kalau kita gunakan sumasi atau penjumlahan dalam penumpukan data itu tadi, maka intinya kalau saya punya noise random itu kalau saya jumlahkan ya otomatis akan 0 ya, sampai sebanyak-banyaknya itu akan mendekati 0 karena asumsi kita noise adalah white ya, noise adalah white. Jadi ketika kita jumlahkan akan nilainya akan 0. Lain halnya dengan signal. Signal itu kalau saya jumlahkan dia akan lebih kuat lagi. Saya rekam dapat signal lagi, jumlahkan lebih kuat lagi. Jadi semakin banyak stacking akan semakin kuat signalnya. Tetapi juga semakin boros di sumber energi untuk source-nya. Jadi di sini ditulis 5 sampai 10 kali udah cukup. 1 kali pun sudah cukup sebenarnya kalau energi kita cukup kuat ya. Kita menggunakan dinamit untuk survei yang tidak terlalu jauh itu udah cukup 1 kali. Karena kalau 5 kali dinamit itu bisa dibayangkan itu tanah yang tempat kita memasang dinamit itu bisa hancur ya. Karena dinamit 1 itu sudah menghancurkan sekitar radius 1 meter dari area di situ biasanya sudah remuk redam gitu ya. Apalagi kalau 5 kali di tempat yang sama bubar jalan ya. Oke, kemudian delay ini kadang-kadang kita bisa mengeset alat itu untuk merekam 10 milidetik sebelum shot ya, hebat ya. Dia bisa merekam 10 milidetik sebelum atau sekian milidetik ya, tergantung instrumennya. Ini misalkan kita minus 10 milidetik, jadi 10 milidetik sebelum shot itu kita sudah merekam. Ya, caranya gimana alat itu ya? Jadi alat itu sebenarnya merekam terus. Kemudian ketika dia mendapatkan waktu shot ya, jadi diambil apa namanya data 10 milidetik sebelum dia shot. Nah, semacam itu. Nah, ini bisa digunakan untuk mengkaji first break ya, untuk geofone yang dekat. Ya, geofone yang dekat karena kadang-kadang kalau agak dekat banget itu ya jadi satu signalnya langsung dia mendapatkan energi paling tinggi itu biasanya complicated ya, agak remuk gitu, rusak datanya. Oke, kemudian yang kelima itu filter akuisisi. Untuk seismik refraksi itu tidak perlu difilter. Ya. Datanya tidak perlu difilter, jadi apa adanya saja. Jadi instrumen tidak perlu melakukan filtering.
filtering analog maupun filtering digital di instrumen. Jadi datanya itu SS saja. SS saja. Oke ya, jadi datanya apa adanya. Oke. Kemudian preamp gains, jadi gains untuk preamp itu di set yang paling tinggi, tapi tentu saja harus hati-hati supaya tidak clipping ya, karena kalau set terlalu tinggi akan clip datanya. Jadi akan berada pada level paling tinggi dari ADC yang ada sehingga akan clipping. Ya diatur saja supaya intinya itu kita mengeset gains untuk amplifikasi datanya itu semaksimal mungkin ya. Semaksimal dengan catatan tidak sampai clipping. Kemudian display gains, jadi untuk membesarkan dan mengecilkan signal itu seperti saya tunjukkan tadi, itu adalah display gain. Jadi kita bisa bermain-main display gain ya. Trace-nya bisa kita bolak-balik, bisa kita hilangkan, bisa kita perbesar, perkecil ya. Oke, jadi kalau display gain ini sudah masuk di kajian selanjutnya. Ini contohnya semacam ini ya. Jadi bentang Q-phone dalam satu spread. Ini adalah posisi Q-phone-nya. Ini instrumennya, misalkan di tengah, kondisinya semacam ini. Kemudian kita bisa membuat source sesuai dengan desain, misalkan di sini, dan di sini. Misalkan saja ini ya. Oke. Ini adalah contoh datanya, contoh rekaman datanya dalam alat yang lama. Dalam alat yang baru saya masih malah nggak punya fotonya ya, sering pakai tapi nggak punya fotonya. Ada sih tapi di laporan project ya, tapi belum saya pasang di sini. Ini contoh datanya, jadi ini ada gelombang relay yang cukup besar di belakang ini ya, ground roll. Data yang seismik, data yang ini saya zoom, data yang refraksi adalah yang depan ini. Ya, data refraksi yang depan ini. Ini adalah data yang untuk ground roll-nya. Oke. Jadi kira-kira datanya semacam itu. Nah, ini ini ada yang lebih jelas lagi ya. Ini adalah data first break-nya. Ini tampilan dari instrumen yang Oyo Max 6 tadi ya. Saya suka sebenarnya ini. Ini ada beberapa informasi di sini, ada nama ID-nya, ini ada sampling rate-nya 200 mikrosekon ya. 200 mikrosekon itu berarti 0,2 milisekon. 0,2 milisekon. Ini panjang datanya 2048 data. Kemudian ini stationnya diisi 0, ini filternya di off-kan, ini digital filternya di off-kan, ini triggernya, kemudian ini baterainya, ini waktu ya. Ini tanggal, ini skalanya. Tahun 2005 ini ya. Ini data tahun 2005, udah cukup lama sekali. Oke. Nah, kita masuk ke QC. QC bagaimana kita melihat data itu cukup bagus ya. Data yang cukup bagus, yang lebih mudah kita melakukan proses picking ya. Seperti yang sebelah kanan ini, kita melakukan proses picking dengan lebih bagus, dengan lebih mudah. Jadi datanya sudah cukup bagus ya. Jadi yang pertama adalah what is the data quality? There is little pre-first break noise. Jadi sedikit sekali noise pre-first break ya. Jadi noise sebelum first break itu sedikit sekali. Jadi kita tadi punya data lapangan yang saya tunjukkan punya kita tadi, itu ada beberapa data yang sebelum first break itu ada noise-nya. Jadi yang data yang bagus itu yang diasumsikan tidak ada atau sedikit sekali data first break noise di depan first break tadi ya. Oke, karena akan menjadikan the first break itu sulit untuk dilakukan proses picking. Ini kata kuncinya, quality is excellent. Ya, quality is excellent. Nah, di geofisika itu quality is excellent. Jadi ambil data sebaik mungkin, karena proses bisa berbagai macam orang, tapi kalau data itu ya hanya saat itu saja diambil, kecuali kalian punya dana lagi untuk mengambil data lagi. How many refractions are there? One break in slope indicate one refraction. Ya, jadi kalau di sini saya punya indikasi, ini saya ganti warnanya ya, yang
kuning saja. Jadi ada indikasi, kok nggak kelihatan, sebentar, hijau aja. Ada indikasi slope yang pertama ini gitu ya. Kemudian indikasi slope yang kedua adalah ini. Maka titik potong slope ini disebut sebagai titik crossover. Ya, kalian bisa bayangkan andaikan lintasannya itu tidak berundulasi, bagian bawah itu tidak terlalu berundulasi, itu jumlah layer bisa kita tentukan dari banyaknya crossover. Jadi kalau didapatkan satu crossover begini berarti ada 2 layer secara refraksi ya. Tapi kalau yang ketiga itu misalkan aja slope-nya begini, kita mendapatkan crossover yang kedua di sini nih, itu berarti ada 2 crossover menunjukkan ada 3 layer. Oke, ini secara mudahnya untuk QC semacam itu. Oke, jadi beberapa metode mempergunakan jarak crossover ya. Jarak crossover itu adalah jarak horizontal dari titik crossover ini menuju ke posisi di mana shot berada. Ya, itu kadang-kadang perlu semacam itu ya, tinggal dikalikan saja. Ini ada berapa kanal dikalikan dengan spasi gitu. Oke, ini untuk QC yang secara singkat. Jadi intinya kalau kalian mudah melakukan picking di data refraksi ya berarti datanya sudah bagus. Kalau pickingnya clear ya sudah bagus, berarti sudah sip gitu ya. Oke, ini contoh dataset yang lengkap. Ini cukup bagus banget datanya untuk 7 shot ya, untuk 7 shot. Oke, ini bisa saya zoom ya. Ya, jadi misalkan saja yang sebelah kiri ini ya. Ya, ini data S1-nya seperti ini. Cukup bagus nih ya. Clear. Ini yang data S6, S3, S7, S2. Ya, ini semuanya clear kecuali yang bagian belakang ini. Bagian belakang ini agak sulit untuk melakukan picking, tapi masih bisa mengikuti data-data di sampingnya. Ya, menggunakan filosofi data-data atau kajian data di sampingnya masih bisa. Nah, kadang-kadang noise di depan itu cukup kuat ya, ini noise-nya cukup kuat, noise yang geofone di sebelah kiri ini ya. Yang ini juga agak sulit untuk melakukan kajian ya, melakukan picking di sini ini harus perlu kehati-hatian. Kemudian untuk far offset-nya itu didapatkan data yang mulus sekali, kecuali geofone yang terakhir ini ada beberapa noise yang pre-event, pre-first break ya. Ini yang dari shot sebelah sampingnya ya, shot sebelah sampingnya kelihatan masih mulus juga, masih bisa dilakukan proses picking untuk first break-nya yang ini. Ya, yang di depan ini. Oke, ini kira-kira dataset lengkapnya yang untuk data analisisnya itu bisa kalian lihat di slide yang depan tadi ya, kira-kira untuk mengkaji secara manual seperti itu. Dan saya harapkan kalian juga membaca buku Bjorn tadi ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang di refraction seismic itu, untuk mengetahui caranya paling tidak secara manual begitu ya. Oke, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan.